Jadi Allah itu menciptakan manusia cuma satu tujuannya kok. Kalau sudah dikenal silahkan. Kalian mau menyembah dia dengan cara apa? Sat pertama melahirkan sat kedua melahirkan sat ketiga. Ketika sat ini gumulung manunggal dan menyebar memenuhi seluruh seantero alam semesta. Jadi kalau kita lihat hadis qudsi ini ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia cuma satu tujuannya kok. Allah ingin dikenal. Sampai di hadis qudsi menggunakan kata wa ahbabtu an u'rifa. Habib, ahbab itu rindu. Wa ahbabtu an u'rifa, aku rindu untuk dikenal. Jadi Allah tuh ingin dikenal sebetulnya. Jadi Allah menciptakan tubuh kita tuh hanya ingin dikenal. Kalau sudah dikenal silahkan. Kalian mau menyembah dia dengan cara apa? Itu ekspresi dari rasa syukurmu. Lucu kalian tuh, kenal juga enggak, udah nyembah-nyembah. Lalu yang disembah jadi pikiran dan perasaanmu sendiri. Tapi GR-nya luar biasa. Ya, habis sholat, walaupun mikir kemana-mana, bilangnya nyembah Allah. Padahal di Quran dikatakan aqimis sholata li zikri. Disebut menyembah Allah kalau selama sholat kau mengingat Allah. Kan jelas ayatnya fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dikatakan menyembah Allah kalau selama sholat mengingatnya. Lah, yang kamu ingat piring berantakan, cicilan. Tapi habis sholat ngakunya nyembah Allah. Untung aja Allah tuh maha diam, tidak comel. Walaupun kita ngaku begitu, Allah tuh diam aja. Padahal kata Allah, dalam hatinya Allah, dalam hati Allah, kata Allah, kamu sepanjang sholat ngurusi urusanmu, ngakunya nyembah aku, kamu kenal aku juga tidak. Maka Nabi Muhammad kan mi'raj dulu baru sholat. Sunnahnya begitu, jumpa dulu baru nyembah. Kita nyembah terus, gak mau jumpa. Akibatnya yang kita sembah hanya persepsi kita sendiri. Jadi hasilnya seperti apa? Ya hasilnya kayak gitu. Giliran marah tetap marah, giliran bohong tetap bohong. Betul? Giliran ada hak orang lain yang bisa diambil karena orang lain nggak tahu, diambil juga. Itu tidak waslat, itu nggak sholat. Karena kalau orang sudah sholat, sudah manunggal, sudah waslat. Karena kita gagal berwudu. Karena selama ini kita mengatakan wudu bersuci. Padahal wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan selainnya. Kemudian sholat. Maka otomatis kamu akan manunggal bersamanya. Jadi wudu dan sholat itu satu paket. Kalau tahu ilmunya. Nah, gimana caranya berpisah dengan yang selain Allah? Karena kita selama ini cuma menjalankan wudu secara syar'i saja. Itu pun tidak mengubah kesadaran. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan doa-doa wudu, mengafirmasi tubuh. Ketika beliau mengambil air, disedot ke hidung, beliau mengajarkan doa kan, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Ketika membasuh wajah, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, ya Allah, kuatkan kakiku dalam menjalani syiratmu. Ada afirmasi yang diajarkan. Kita wudu, dah, penting mah basuh. Betul nggak? Tidak ada kesadaran yang ditumbuhkan. Nah, kalau ingin belajar itu nanti ada episode khusus ya. Ada di kita ada namanya workshop khusus pelatihan sholat khusyuk. Saya tadi pagi dapat WA dari sahabat-sahabat yang udah ikut pelatihan sholat khusyuk. Ya Allah, betapa nikmatnya. Bahkan setelah selesai sholat pun tetap sholat. Akibatnya sholat itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu yang dikatakan di Quran, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya sudah tingkatan sholawat, terhubung terus, yuhafidun, terpelihara. Kalau sudah terhubung terus dengan Allah, terpelihara, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas.
Itulah yang dikatakan di Quran, ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kolbumu menjadi tentram. Kapan kolbu kita bisa mengingat Allah? Kalau sudah terbuka. Karena gak mungkin bisa mengingat kalau tidak menyaksikan. Syarat untuk mengingat harus tahu yang diingat. Makanya semua perintah mengingat Allah selalu diawali dengan haji. Coba lihat di Quran surat Al-Baqarah 198. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan babak Arafahmu, ingatlah Allah. Kan Arafah itu tempat wukuf, puncaknya haji. Jadi haji itu perjalanan menuju Baitullah. Untuk apa? Berjumpa dengan Allah. Diulangi di ayat lain, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah mengingat Allah diawali dengan perintah haji. Jadi artinya haji dulu baru bisa ingat kepada Allah. Nah, makanya haji ada dua, ada yang syar'i, kita pergi ke sana itu juga wajib bagi umat Islam. Ada yang hakiki. Kita menerjemahkan semua simbol-simbol haji di sana untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Baru ketemu hakikatnya, baru ketemu syariatnya, simetri. Baru itu ada dampaknya. Maaf ya, kalau cuma muter 7 putaran di Ka'bah, gak tahu apa hakikat dibalik angka 7. Yang di Ka'bah muter 7 putaran sudah selesai, tapi yang 7 di sini gak pernah diurus. Nih perhatikan, sumber penderitaan dan sumber kebahagiaan manusia itu cuma yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sumber kebahagiaan, ini juga sumber penderitaan. Harusnya kalau sudah muter di sana, sa'i 7 kali bolak-balik Safa dan Marwah, melempar batu dengan melempar jumroh dengan 7 batu. Harusnya raksa bina yang 7. Tawaf di sini selanjutnya. Tawaf di sana kan cuma beberapa menit saja. Tawaf di sini setiap hari. Tawaf di sini. Udah bisa tawaf di sini. Kalau udah bisa tawaf di sini udah keren. Banyak yang baru bisa tawaf di sono doang. Di sini nggak bisa tawaf. Padahal Allah bilang, aku lebih dekat daripada urat nadi leher. Kalau tawafnya di sini bisa membuktikan ayat bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher. Bisa. Itulah pentingnya berguru pada yang tahu. Lanjut dulu. Itu sebabnya saking ingin dikenal, maka Allah itu turun dari martabat yang paling tinggi ke martabat kedua, martabat ketiga, terus sampai martabat yang ketujuh. Makanya semua leluhur kita kalau mengajarkan makrifat pasti mengajarkan 7 martabat alam. Jadi kalau kita belajar kepada Raden Ronggowarsito dalam kitab Serat Wirid Hidayat Jati, itu jelas ya di situ dijelaskan tentang 7 martabat alam. Jadi martabat yang pertama namanya alamul ahadiyah. Martabat zat yang bersifat la ta'ayun. La ta'ayun artinya disebut juga martabat sepi. Karena zat bersifat mutlak tidak dapat dikenal oleh siapapun. Tidak dapat dikenal oleh siapapun. Ini yang disebut dengan martabat alamul ahadiyah. Makanya kemudian dia turun ke martabat yang kedua yang disebut dengan alamul wahdah. Disebut pula hakikat Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya terpuji. Makanya kita mengenal dalam terminologi Sirur Asror karya Syekh Abdul Qadir Jalili bab 1 itu diceritakan tentang asal mualal penciptaan alam. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa ini, yang pertama beliau ciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya terpuji, ya dia juga. Makanya ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, diikat semuanya, itu disebut ruh. Makanya ruh dengan jiwa beda. Ruh itu bahasa Arabnya ruh, kalau jiwa bahasa Arabnya nafs, diri.
Nah, yang harus bersaksi bukan ruh, tetapi nafs diri yang disebut dengan nur insan. Makanya turun dari martabat alamul ahadiyah ke alamul wahdah. Ini adalah permulaan ta'ayun yang disebut dengan sifat nyata. Suatu kesatuan yang belum memiliki pemisah antara satu dengan yang lainnya. Di sini belum ada perbedaan antara ilmu, alim, dan maklum. Ibarat biji belum ada pemisah antara akar, batang, dan daun. Masih satu kesatuan. Pernah lihat biji? Pernah lihat biji? Biji jagung, biji kedelai, biji. Lihat akar di situ? Belum. Tapi ada nggak akar di situ? Ada. Ada nggak bibit akar di situ? Ada. Lihat daun di situ? Nggak lihat. Tapi ada nggak bibit daun di situ? Ada di situ dahan? Nggak ada. Ada nggak bibit dahan? Nah, kira-kira ini analogi yang kurang tepat sebetulnya. Tetapi daripada sulit, udah saya gambarkan saja. Yang disebut dengan alam kedua itu seperti itulah. Seperti biji, sebetulnya ada akarnya, ada daunnya, tetapi belum kelihatan. Karena belum kelihatan kan belum bisa mengenalkan diri kalau saya akar, belum mengenalkan diri kalau saya daun, belum mengenalkan diri kalau saya pohon, belum bisa mengenalkan diri. Makanya itu saja belum bisa dikenal. Turun lagi ke martabat yang ketiga yang disebut dengan alamul wahidiyah. Itu yang disebut dengan hakikat manusia. Ini pun baru hakikat manusia, yang disebut dengan jiwa. Makanya, maaf, saya potong dulu sampai di sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, Gumulung Manunggal disebutnya adalah ruh. Nah, Nur Insan ini harus bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau dia sudah bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad, itu sudah mengalami syahadat sejati. Makanya Raden Ronggo Warsito menyebut kitabnya beliau itu adalah Serat Wirid Hidayat Jati. Jadi apakah ini cocok dengan ajarannya Al-Quran? Cocok. Kan di Quran disebut laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Berbicara tentang Allah ya harus Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Satu kesatuan itu namanya tauhid. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73. Nanti bakal masuk ke situ kalau yang mau belajar lebih lanjut. Ini baru brainstormingnya. Jadi ini bukan kajian, bukan santapan rohani, ini bukan. Ini baru kajian untuk mengantarkan kita supaya kita bisa santapan rohani. Santapan rohaninya belum. Kalau ngaji dengan saya jangan GR. Tadi saya ikut santapan rohani luar biasa. Apa? Ini baru santapan pikiran. Sebab pikiranmu mikir itu aja. Santapan rohaninya belum. Kalau mikir nanti akan sampai di mana rohani kita bisa menyantap. Ruh itu jiwa, ruh itu adalah nur, maka makanan ruh adalah nur pula. Makanya mohon maaf, saya menyitir bahasa Injil yang sangat simpel. Allah adalah roh adanya, dan menyembah Allah harus dengan roh pula. Jadi kalau dalam bahasa Islam kan Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi jujaja ajujajatu ka'annaha kaukab duriyu yuqadu min sajarati mubarakah zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah walau lam tamsasun nar nurun ala nurin. Harus ketemu dengan nur ala nurin. Harus ketemu misbah. Harus ketemu lampu dalam diri kita. Harus ketemu dengan kaukab, bintang yang berkilauan. Harus ketemu. Kalau sudah ketemu baru caang baranang. Ternyata dalam diri kita itu tidak poek mongkleng buta rajin, caang baranang. Itu namanya menemukan kota terindah dalam diri. Disebut Madinatul Al-Munawwarah. Makanya hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrah dari kampung ke kota.
Gitu bahasa Quran. Nah, jadi alam wahidiyah ini disebut dengan hakikat manusia. Wahidiyah adalah kesatuan yang mengandung kejamakan dan merupakan ta'ayun yang kedua. Pada tahap ini setiap bagian telah tampak terpisah-pisah dengan jelas. Dari ketiga martabat batin itu, ahadiyah, wahdah, wahidiyah sudah mulai jelas. Nah, ini yang disebut dengan Allah, Rasul, dan insan. Itu. Makanya harus taat pada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Quran dikatakan fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah meniupkan ruhku ke dalam tubuh yang sempurna itu, maka hendaklah kamu bersujud. Jadi sujud dalam terminologi hakikat bukan sekedar membungkukkan badan, tapi sujud itu adalah jiwa selalu taat kepada sang pembimbing dalam dirinya, yaitu Allah dan Rasul yang sejati dalam dirinya. Nah, hadirin, kalau jiwa kita sudah manunggal dengan Allah dan Rasulnya, sudah bisa mendengar, berkomunikasi dalam diri, mual salah. Mual salah. Da salah mah asalna tina pikiran. Pikiran yang tidak tercahayakan oleh ilahi. Maka disebut pikiran gelap. Pikiran gelap itu yang disebut dengan ego. Ego disebut diri palsu. Jadi diri palsu itu adalah pikiran yang gelap. Itu yang suka yuwaswisu, yang suka ngaharewos, suka mencelakakan kita. Itu yang sering kita turuti. Nah, karena sang jiwa masih terpisah dengan Allah dan Rasul yang sejatinya dalam diri. Makanya Rasul sejati itu ada di sini. Sifatnya 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Aya di dia nyampak. Dari orang mah hayo we diajar sifat Rasul 4. Sidik, amanah, fatonah, balagoh. Sah Rasul tuh Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad punya sifat 4 itu. Tapi 4 sifat itu dititipkan juga padamu. Coba kalau bohong, ada yang negur dari dalam? Coba kalau bodoh, langsung bilang, aduh bodoh gue. Suka begitu? Iya, karena fatonahnya ada di sini. Nyata. Ngan hanya kau, tara diturut kurang. Betul? Ya, insya Allah. Ya. Jadi ketiga martabat batin ahadiyah, wahdah, wahidiyah yang bersifat kodim dan tetap, dari sinilah akan memunculkan martabat lahir dan merupakan ayan kharijah. Itu yang melahirkan 4 martabat selanjutnya. Makanya dikatakan dalam kitab Lao Tse itu bahasa Cina, kalau bahasa Arabnya Lut. Makanya ada nabi namanya Nabi Lut. Nabi Muhammad bilang carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi Lao Tse sudah menulis sebuah kitab namanya kitab To Te Ching. Di Cina agamanya namanya agama Tukau. Nah, ternyata di dalam kitab To Te Ching juga dikatakan sat pertama, sat kedua, sat ketiga. Sat pertama melahirkan sat kedua melahirkan sat ketiga. Ketika sat ini gumulung manunggal dan menyebar memenuhi seluruh seantero alam semesta. Makanya orang-orang yang sudah tinggi spiritualnya mengatakan Tuhan berada di tubuh yang berbeda. Tuhan yang sama berada di tubuh yang berbeda. Bahasa Qurannya apa? Inna robbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau kita melihat orang, lihat hakikat orang. Hakikat orang kan sebetulnya dia juga. Makanya kenapa kita bermusuhan? Makanya apa bedanya malaikat dengan setan? Setan itu melihat Adam cuma melihat Adamnya, luarnya, kulitnya. Karena masih punya penyakit kulit, belum bisa melihat hakikat Adam. Maka disuruh sujud pada alam, gak mau. Malaikat sudah tembus pandang, melihat Adam bukan Adam, melihat hakikat Adam. Maka disuruh sujud, langsung sujud. Jadi tahu bedanya setan dengan malaikat. Setan itu manusia juga yang masih melihat manusia sebagai manusia saja.
Tapi yang namanya malaikat juga sifat yang diberikan pada manusia. Dia sudah bisa melihat manusia sebagai hakikat manusia. Orang yang sudah melihat manusia sebagai hakikat manusia tidak akan terjebak. Tidak akan peperangan mual pasea. Dan usok pasea mah setan. Ada setan di ruangan ini? Ya saya cuma ngabsen aja. Karena saya tidak boleh menceritakan setan di belakang. Berarti saya kan mengumpat setan. Itu namanya durhaka. Jadi saya bicara tentang setan langsung di depan setan. Jadi ini tidak termasuk mengumpat. Makanya saya tanya dulu, ada setan di ruang ini? Tadi bilang ada katanya. Syukurlah pada ada kan. Jadi setan itu juga manusia juga, bungkelekan. Betul nggak? Huluna segede munding, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga maneh. Punten ya. Itu bahasa Garutnya mah begitu.